Oke, tadi saya ketika jeda, saya bertanya kepada Bang Emmanuel Ebenezer, sebenarnya berapa banyak sih para relawan Jokowi yang saat ini sudah melabuhkan dukungan kepada Pak Prabowo? Bang Ebenezer mengatakan atau Bang Emmanuel mengatakan sebanyak para pemilih Jokowi yang kemudian mengasosiasikan diri sebagai relawan. Itu berarti banyak sekali pemirsa. Langsung saja saya tanyakan kepada Mbak Rizky Aprilia, ini bagaimana? Apakah PDIP diam-diam saja melihat langkah ini? Ini banyak loh kemudian memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Mbak Rizky. Ya, itu sah-sah juga ya. Itu kan Bang Emmanuel punya data, PDI juga punya data, PDI Perjuangan juga punya data. Kita sebagai begini loh, dalam kondisi hari ini ya, eh, let's talk about data valid, data. Ya kalau bicara saya yakin kita semua pasti hari ini juga pasti ada data masing-masing yang kita saling hormati. Nah, pada hari ini apakah PDI Perjuangan, kalau bahasanya pasang kuda-kuda, PDI Perjuangan selalu pasang kuda-kuda, gitu. Karena apa? Dalam arti kata, hari ini sudah bulan Oktober ya, kalau nggak salah kan, bulan Oktober menjelang pendaftaran dan sebentar lagi November, Desember, Januari dan 2024 Februari tanggal 14 sudah akan berlangsung pestanya rakyat. Dan saya rasa kalau memang Bang Emmanuel memiliki data demikian ya kami PDI Perjuangan menghormati. Tapi kan pada akhirnya adalah hasil di penghitungan 2024 itu yang akan membuktikan gitu loh. Jadi pada hari ini masyarakat juga ada 273 juta jumlah penduduk Indonesia, ya kan? Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya relawan baik di Pak Prabowo, di Pak Jokowi, atau di Pak Ganjar, atau di Pak Anies, ini maksimal dalam mengantarkan suaranya kepada calon-calonnya masing-masing. Terutama kami dari PDI Perjuangan sudah kata mutlak adalah Ganjar Pranowo, kan begitu. Gitu. Oke, tuh Bang, Mbak Rizky punya data dan nggak takut berarti jangan-jangan nggak banyak atau mungkin masih dinamis. Kalau soal ditanya data tadi apa yang disampaikan Mbak Rizky ya itu sah ya, karena kita juga punya data gini. Memang menarik. Di relawan Jokowi itu ada memang ketuanya di Mas Ganjar, pendirinya di Pak Prabowo. Dinamis dong, ya? Ada ketuanya di Pak Prabowo, atas pendirinya di Mas Ganjar. Itu hal biasa. Jadi misalnya ada 1.200 di Mas Ganjar, kemungkinan juga bisa 1.200 lebih juga di pendukung Pak Prabowo. Karena sama semua. Gitu loh. Ada kemarin kawan-kawan Projo, misalnya besok Projo deklarasi dukung Prabowo. Di Mas Ganjar juga ada. Ada sekretaris Jokowi di Mas Ganjar, ada di Pak Prabowo ada. Bara JP ketuanya ada di sana, di Prabowo juga. Dan itu biasa migrasi gitu. Jadi saya anggap kalau seandainya ada 1.200, ya kemungkinan besar ya kami sama 1.200 gitu loh. Nah, memang uji kebenaran ini nanti ada di 14 Februari gitu. Kemenangan itu di siapa? Kan ini bicara strateginya nggak terlalu jauh sebetulnya sama bagaimana meyakinkan rakyat, bagaimana coba menyampaikan pesan-pesan atau prestasi atau capaian yang sudah dilakukan Pak Prabowo. Nah, ini sama apa yang dilakukan relawan-relawan Mas Ganjar. Mereka sama menyampaikan program-program itu. Jadi menurut saya strateginya nggak terlalu jauh berbeda lah. Ya begitu kira-kira. Mas Umam, kalau misalnya ketuanya bisa di Pak Prabowo, wakilnya bisa di Ganjar, kemudian bagaimana kita mengukur kekuatan para relawan ini sebenarnya berapa sih ke Pak Prabowo, berapa kepada Pak Ganjar kalau sedinamis ini? Iya, ini kalau kita mendengar ya klaim angka ini belum coplosan ini, tapi sudah main klaim aja. Ini kita semakin bertanya-tanya dan nggak percaya ini yang benar yang mana gitu. Tapi fakta menegaskan bahwa memang terjadi fragmentasi di dalam konteks sel-sel kekuatan jaringan relawan ini. Dan kalau misal kita cermati, memang ada dinamika, terutama di tubuh PDIP. Ada satu situasi kemarin di sekitar 2022 sampai awal 2023, di mana jaringan relawan itu seolah-olah diorkestrasi, sama difungsikan sebagai upaya untuk mengepung satu kekuatan tertentu, waktu itu konteksnya untuk mendorong Mas Ganjar. Nah, itu yang kemudian justru memunculkan sebuah dinamika dan perasaan kurang nyaman di internal PDIP. Itulah kenapa kemudian proses rekrutmen dalam konteks relawan di PDIP sepertinya ada proses evaluasi yang cukup serius. Itulah kemudian tidak diberikan sebuah ruang yang terbuka dan kemudian diminta masuk, terregister, terdaftar secara resmi di bawah konstitusi partai di PDIP. Nah, ini yang sepertinya termasuk Bang Nol sepertinya itu tidak ingin yang kemudian kategori masuk di dalam registrasi kepartean. Nah,
tampaknya dalam situasi itu maka kemudian fragmentasi itu terjadi. Nah, kalaupun kemudian soal efektif atau tidak, rasa-rasanya faktor relawan bisa efektif kalau dia menemukan satu penguatan isu yang memang relevan dengan konteks yang mereka usung. Yang kedua, tentu berkaitan dengan konteks struktur kekuasaan makro. Ini arahnya kemana? Yeah. Nah, problemnya atau tantangannya, struktur kekuasaan makro per hari ini itu tentu masih dipegang oleh Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena itu, kalau misal kemudian isu yang beredar, misalnya Pak Prabowo katanya sama Mas Gibran misalnya, itu per hari ini teman-teman PDIP masih sangat disiplin menahan diri. Kenapa? Karena betul-betul masih mempertimbangkan variabel Jokowi untuk tetap berada di mereka. Kalau misal kemudian sampai lepas, ini yang saya sampaikan ke teman-teman yang lain, akan terjadi perang bubat antara Presiden Jokowi dengan PDIP. Akan terjadi perang bubat antara Prabowo dengan PDIP. Nah, tapi ini semua akan kita lihat setidaknya minggu depan. Apakah misalnya putusan MK memberikan ruang, ataukah kemudian kalaupun memberi ruang, apakah kemudian Gibran diberikan jalan misalnya oleh Pak Jokowi atau tidak? Mbak Rizky, ini mungkin juga boleh ditanggapi singkat. Semakin banyaknya relawan melabuhkan dukungan kepada Pak Prabowo karena digadang-gadang ini Gibran menjadi cawapresnya. Ini bagaimana? Ya itu sah-sah saja. Namanya relawan kan, mereka suka rela mendorong si A, si B, si C. Besok-besok Bang Noel juga bisa tuh diusung menjadi cawapres masalahnya kan. Kalau relawannya ada, kan gitu ya Bang ya. Jadi pada dasarnya prinsipnya bahwa di dalam era demokrasi modern, relawan volunteer itu adalah part of the tools, ya kita harus apresiasi gitu loh. Jadi prinsipnya pada hari ini si A mau menyatakan dukungannya ke si B dan masing-masing baik dari pihak Pak Ganjar, Pak Prabowo atau Pak Anies mau mendeliver message tertentu tentang kandidatnya masing-masing, ya ini bagian dari demokrasi dan tidak ada yang itu tadi kita bilang bahwa hari ini relawan semua bergerak memenangkan kandidatnya masing-masing adalah hak semua dan pada akhirnya let the best man win. Itu yang paling penting. Mbak Caca, sedikit meng-highlight ini. Kalau misal mencermati apa yang disampaikan oleh teman-teman PDIP, tampaknya sekarang sudah mulai memunculkan upaya untuk meneguhkan kepercayaan diri. Artinya apa? Dengan variabel Jokowi atau tidak ada variabel Jokowi, PDIP akan tetap maju memperjuangkan keyakinannya memenangkan Ganjar. Sementara di sisi yang lain Pak Prabowo sepertinya semakin yakin bahwa variabel Jokowi akan dia menangkan dan akan memenangkan dia di Pilpres 2024. Bang Noel, tadi Bang Noel menghindari mengenai pengkultusan ya, tapi dikatakan bahwa ada juga relawan mendukung kalau Prabowo berpasangan dengan Gibran. Ini seperti apa ya, pengkultusan juga sama aja? Itu kan wacana ya, kenapa takut dengan wacana? Saya tegaskan, saya relawan Prabowo yang anti politik dinasti. Baik. Saya tegaskan, saya relawan Prabowo yang anti politik dinasti. Kemudian ada wacana Prabowo Gibran, ya sah-sah aja, kenapa takut dengan wacana? Gitu loh. Apakah akan mengevaluasi dukungan Bang? Kalau misal nanti Prabowo Gibran. Nah gini, tinggal kita lihat definisi dari dinasti itu sendiri. Terkadang orang kan hanya melempar hanya untuk menyerang Pak Jokowi. Ini tidak fair juga. Sedangkan kita lihat bahwa praktek politik dinasti itu hampir semua partai melakukan hal itu. Mana yang tidak? Makanya kita lihat definisinya apa dulu soal politik dinasti ini. Biar kita sama pendefinisiannya. Cek siapa yang tidak melakukan politik dinasti. Baik. Itu loh. Tahu saya yang tidak. Baik, Mbak Rizky boleh juga ditanggapi tadi apa yang dikatakan oleh Mas Umam mengenai kepercayaan diri dari PDIP seperti apa? Ya PDIP kan selalu percaya diri, PDIP Perjuangan selalu percaya diri. Kenapa? Karena kita semua isinya petarung Mbak. Jadi ya kalau masalah bertarung udah biasa buat PDIP Perjuangan. Jadi mau apapun situasinya ya kami akan selalu bersiap bergotong royong untuk menjaga bahwa hari ini politik itu kan harusnya happy ya. Namanya juga pesta demokrasi. Namanya pesta itu ketawa, senang bukan malah gebak-gebuk kan ya. Jadi bingung saya kalau misalkan kesannya kita harusnya gimana gitu kan. Kader PDIP yang paling cerdas yang pernah saya diskusi nih. Yang lainnya darahnya itu udah sampai ke ubun-ubun. Makanya ternyata begini. Luar biasa. Ya. Kader yang ideologis.
Baik, Mbak Rizky. Kami pada saatnya terima kasih Bang Noel. Siap, Mbak. Mbak Rizky. Sampai ketemu di darat ya. Mbak Rizky, oke lah kalau misalnya tidak terlalu memperhatikan mengenai geliat dari para relawan yang memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Tapi relawan ini juga memberikan kritik loh kepada Pak Ganjar. Nah ini bagaimana? Apakah diam saja? Yang bilang tidak, sorry Mbak Caca, saya kritisi. Saya tidak bicara kalau kita tidak memperhatikan, tidak aware, tidak menyerap. Salah loh ya. Saya nggak ada stating itu dari tadi. Tapi yang pasti, apapun hari ini, gerak setiap orang, seluruh penduduk Indonesia, relawan dan non-relawan, pasti akan menjadi informasi buat kita sekecil apapun. Nah, oleh karena itu, bagaimana menyikapinya? Kan nggak mungkin dengan 273 juta orang ini mesti kita tanggepin satu-satu. Itulah makanya Pak Prabowo punya relawan, kami punya relawan, mungkin Mas Umar juga buat kita kan nggak tahu ya. Dalam arti kata, inilah namanya demokrasi dan kita hargai pendapat orang masing-masing, gitu aja sih. Oke, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mbak Rizky, bahkan juga Bang Noel, dan juga Mas Umam, sebenarnya seberapa efektif sih para relawan ini nanti akan mengumpulkan suara untuk capres yang mereka ngusung? Maukah kemudian mereka mengetuk satu-satu pintu rumah untuk mengajak memilih calon tertentu, atau jangan-jangan ada teatrikal konferensi pers saja di wilayah perkotaan? Sesaat lagi.